Kepada Ibu Ambarwati, kami persilakan. Baik, Mas Irfan, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan materi dalam 2 sesi, yakni sesi 8 terkait sanksi administrasi dan ketentuan pidana, serta sesi 9 terkait ketentuan peralihan dan ketentuan pidana. Ketentuan penutup, maaf. Untuk seksi 8 ini, saya menyampaikan mengenai substansi ketentuan yang terkait dengan sanksi administrasi dan ketentuan pidana yang dimuat dalam rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan. Sebagaimana dimaklumi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dimungkinkan adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang dan merupakan bagian yang penting dalam undang-undang. Sebagaimana Bapak Ibu mungkin ketahui, ketentuan sanksi administratif diperlukan dalam suatu rancangan undang-undang sebagai salah satu bentuk atau instrumen pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan agar segala ketentuan yang telah dirumuskan atau diatur dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Adapun ketentuan pidana diperlukan dimuat dalam suatu rancangan undang-undang pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari suatu keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu pertama perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku sebagai salah satu usaha menciptakan masyarakat yang tertib. Kalau kita memakai pendekatan utilitarian, adanya ketentuan pidana diharapkan menghasilkan suatu situasi atau keadaan yang diinginkan dengan melihat kepada tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Lebih lanjut, di satu sisi pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Ketentuan pidana di sini bersifat preventif dan pembinaan. Untuk ketentuan sanksi administrasi diatur dalam pasal 28, terdiri dari 5 ayat, akan saya bacakan satu persatu. Pasal 28 ayat 1. Menteri mengenakan sanksi administratif kepada entitas pelapor dan entitas pelapor tertentu atas pelanggaran ketentuan administratif dalam undang-undang ini. Kalau kita perhatikan, pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan, sebagai regulator dalam pelaporan keuangan, untuk memberikan sanksi administratif kepada entitas pelapor dan entitas pelapor tertentu yang melanggar. Sebagaimana diketahui pula, seperti yang telah disampaikan pembicara sebelumnya, Pak Ari Wibowo, dan yang sebagaimana didefinisikan juga dalam pasal 1 ketentuan umum dalam rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan, yang dimaksudkan entitas pelapor di sini adalah seluruh entitas yang diwajibkan oleh undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Pelaporan Keuangan, untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan entitas pelapor tertentu adalah entitas pelapor yang laporan keuangannya wajib diaudit berdasarkan Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Next slide. Apa saja sih yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi? Pasal 28 ayat 2 menjelaskan pelanggaran ketentuan administratif berupa pelanggaran terhadap 7 ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan. Yang pertama adalah kewajiban terhadap entitas pelapor tertentu yang diatur dalam pasal 7 ayat 3. Kedua adalah kewajiban bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang diatur dalam pasal 7 ayat 4. Yang ketiga adalah kewajiban penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam pasal 9. Keempat adalah kewajiban register penyusun laporan keuangan bagi entitas pelapor tertentu dalam pasal 10 ayat 1. Kelima adalah kewajiban membuat surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan penandatanganannya yang diatur dalam pasal 12 ayat 1. Keenam adalah penyampaian laporan keuangan tahunan dan interim melalui sistem pelaporan yang diatur dalam pasal 13 ayat 1. Dan yang terakhir adalah batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan interim yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Next slide. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi dalam rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 3 terdiri atas 2 jenis, yaitu pertama peringatan tertulis, yang kedua dan atau denda. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksud dimungkinkan untuk dapat diberikan bersamaan dengan sanksi peringatan tertulis. Next slide.
Lalu bagaimana dengan lembaga yang telah memiliki kewenangan terkait pelaporan keuangan? Dalam pasal 28 ayat 4 diatur bahwa pengenaan sanksi administrasi dapat diserahkan kepada kementerian dan atau lembaga yang memiliki kewenangan pemberian sanksi administrasi terhadap entitas pelapor berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, kementerian dan atau lembaga yang berwenang seperti OJK, Kemendak, Kemenkop, Kemen BUMN masih dapat mengenakan sanksi selain yang diatur dalam Undang-Undang Pelaporan Keuangan terhadap entitas pelapor dan entitas pelapor tertentu yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Adapun pengenaan sanksi administrasi dimaksud dilakukan berdasarkan koordinasi antar lembaga, antar kementerian atau lembaga. Next. Dalam rangka transparansi dan perlindungan kepada masyarakat dalam pasal 28 ayat 2 ini dan ayat 6, sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas pelapor dan entitas pelapor tertentu tersebut dapat diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik. Terakhir, untuk ketentuan sanksi administrasi ini tentunya diperlukan tata cara dan teknis pelaksanaannya. Adapun mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besaran denda diserahkan pengaturannya kepada suatu peraturan pemerintah yang akan disusun setelah Undang-Undang Pelaporan Keuangan ini disahkan dan diterbitkan. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan pidana. Sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana dalam RUPK memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Ketentuan pidana dalam RUPK diatur dalam 2 ayat, yakni pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang akan saya bacakan. Pasal 29 ayat 1, direksi, pengurus, pemilik, dan atau manajemen pada entitas pelapor, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan atau dokumen palsu atau menyesatkan kepada sistem pelaporan dipidana dengan pidana penjara paling banyak 2 tahun ya, maaf tutup, dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja A membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan atau penyusunan penyampaian laporan keuangan. B. Menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pembukuan atau laporan keuangan. C. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, merusak, atau menghilangkan pencatatan dalam pembukuan atau laporan keuangan. D. Memberikan informasi, data, atau dokumen yang tidak benar, palsu atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Demikian bunyi ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan. Setelah materi sanksi administrasi dan ketentuan pidana, mungkin kita akan langsung beranjak pada sesi berikutnya, yakni ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, yang merupakan sesi terakhir ya, Mas Irfan. Untuk sesi ini saya kira tidak akan lama, karena ketentuan yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan juga tidak banyak. Nah, untuk ketentuan peralihan ini dapat saya sampaikan, dalam ketentuan peralihan dalam rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan dicantumkan guna memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Sebagaimana Bapak Ibu maklumi pula, mungkin sebelum RUU PK ditetapkan sudah ada beberapa kondisi yang ada pengaturannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, yang ketika rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan disahkan nantinya perlu ditetapkan status hukumnya sampai dengan waktu atau kondisi tertentu. Next slide. Oh, ya. Mungkin sebelumnya ya, yang ayat 1 saya belum bacakan. Dalam RUPK, ketentuan peralihan dimuat dalam satu pasal, yakni pasal 30 yang terdiri dari 3 ayat. Saya bacakan. Pasal 30 ayat 1. Standar akuntansi keuangan yang telah ada sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya standar oleh Komite Standar berdasarkan undang-undang ini.
Adapun standar akuntansi keuangan di sini mencakup standar akuntansi keuangan umum, standar akuntansi keuangan syariah, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Next slide. Pasal 30 ayat 2, entitas pelapor menyampaikan laporan keuangan kepada kementerian dan atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dibentuknya sistem pelaporan berdasarkan undang-undang tentang pelaporan keuangan. Untuk dua ayat tersebut, ya di pasal 30 ayat 1 dan 2 merupakan ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Untuk pasal 30 ayat 3, kewajiban terdaftar dalam register bagi penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 10 ayat 1 mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan. Nah, untuk yang terakhir ini dapat juga sepertinya masuk ke dalam ketentuan penutup. Selanjutnya kita teruskan kepada ketentuan penutup. Sesuai Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat peraturan perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. Adapun dalam rancangan undang-undang tentang pelaporan keuangan ini, ketentuan penutup mengatur amanat dan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan yang dimuat dalam 2 pasal, yakni pasal 33 ayat 1 dan 2 dan pasal 34. Ya. Pasal 33 ayat 1 mungkin Pak Mas Irfan. 31 ya? Bukan. Selanjutnya next 33. Ya. Untuk pasal 33 ayat 1, semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 33 ayat 2, semua peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. 2 ayat tersebut pada pasal 33 ayat 1 dan 2 memuat amanat dan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya untuk pasal 34, pasal terakhir dalam RUU PK, yakni status mulai berlaku peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan dalam undang-undang yang lain juga, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan untuk ketentuan penutup. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.